Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa beberapa pertemuan puncak pasar telah menjadi agenda yang akan menentukan apakah Marotta dan rekan-rekannya akan mampu mencapai tujuan mereka, yaitu mendatangkan Bento yang akan menelan biaya sekitar 20 juta dolar. Bento sangat ingin pergi ke Milan dan telah memberikan kesiapan penuhnya untuk pindah ke Inter. Oleh karena itu, Nerazzurri berencana untuk menurunkan 20 juta dolar yang diminta tersebut. Bento memiliki paspor Uni Eropa dan investasi pada kiper muda tersebut sudah direncanakan setahun yang lalu sebelum kesepakatan dengan Vicario gagal. Corriere dello Sport melaporkan bahwa beberapa gerakan telah dilakukan di sekitar Gudmundsson, lengkap dengan studi untuk operasi gaya Fratesi, yang berarti, pinjaman dengan kewajiban membeli, dengan Zanotti akan ditransfer ke Genoa untuk membiayai pinjaman tersebut. Dilansir FC Internews, Suning.com telah menerbitkan laporan kuartal pertama tahun 2024 dan angkanya sangat positif dibandingkan tahun lalu. Selama periode yang ditinjau, Suning memperoleh laba operasional sebesar 12,579 miliar yuan dan laba bersihnya memungkinkannya mengurangi kerugian secara signifikan sebesar 62,26% setiap tahun, yang pada dasarnya mencapai titik impas. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah 1,407 miliar yuan, dan efisiensi operasi modal meningkat. Angka-angka yang menggarisbawahi bahwa kondisi terburuk bagi Suning sudah berlalu dan pemulihan sedang berjalan lancar. Corriere dello Sport melaporkan bahwa beberapa hari terakhir ini, ada konfirmasi di Viale Liberazione bahwa kiper nomor 1 Atletico Paranaense Bento telah menjadikan tim Nerazzurri sebagai prioritasnya. Namun, serangan definitif terhadap Bento hanya akan terjadi setelah masa depan perusahaan Inter jelas. Penjaga gawang asal Brazil ini dianggap sebagai elemen strategis, fundamental untuk mengambil warisan Sommer, juga berkat kemampuan kakinya yang sangat mirip dengan Onana. Dilansir FC Internews, rumor pasar transfer yang beredar di Argentina menyebutkan bahwa Lazio telah mengajukan tawaran untuk Alexis Sanchez yang ditakdirkan untuk mengakhiri pengalaman keduanya di Inter setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni nanti. Namun, menurut Corriere dello Sport, Direktur Olahraga Lazio, Angelo Fabiani telah dengan tegas membantah rumor tersebut. Alexis Sanchez akan berusia 36 tahun, sementara Lazio perlu melakukan peremajaan skuad. Luca Toni kepada DAS mengatakan, Simone Inzaghi telah berada di Inter selama 3 tahun dengan tim terkuat dan memenangkan Scudetto tahun ini. Bagi saya Simone Inzaghi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia menciptakan tim terkuat, dia menempatkan Fratesi dan Pavard di tim terkuat. Saya penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Rafa Benitez kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Serie A sangat seimbang dan lebih taktis dibandingkan La Liga. Untuk sukses di Italia Anda harus merasa sangat siap dalam aspek ini, kemudian Anda harus menambahkan adaptasi terhadap waktu, budaya dan bahasa serta fakta bahwa secara umum persiapan para pemain di Italia itu sangat penting. Saya pikir semua orang setuju bahwa Inter adalah tim terkuat di Serie A. Mereka benar-benar pantas mendapatkan Scudetto dan itu selalu merupakan pencapaian yang luar biasa, bahkan jika Anda adalah tim terbaik. Selamat kepada Nerazzurri. Inter bisa menghadapi lawan manapun, saat ini City dan Real Madrid telah mengumpulkan sejumlah pengalaman dan menurut pendapat saya, inilah yang membuat perbedaan ketika bersaing di level tinggi. Tapi tim Simone Inzaghi dapat menjangkau mereka. Kecuali Inter, tim-tim lain akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperkecil jarak dengan elit kontinental. Secara pribadi, saya yakin sepak bola Italia sedang menuju era keemasan baru, dan potensinya semakin besar. Crescenzo Cecere,
Agen Ebenezer Akinsaniro mempromosikan pertumbuhan kliennya melalui tuto Mercato Web dengan mengatakan, Akinsaniro adalah pemain yang sangat bertalenta, dan dia sudah berpengalaman di tim utama. Dia adalah talenta dengan masa depan yang pasti, ini adalah tahun pertumbuhan yang luar biasa, dan dia akan tetap di Inter untuk berlatih dan bekerja. Tommaso Berni kepada Radio Sportiva mengatakan, Inter telah menciptakan lingkungan dan grup yang fantastis, dan mencapai tujuan yang luar biasa. Ini adalah awal dari perjalanan hebat Simone Inzaghi bersama klub penting seperti Inter. Saya sangat bahagia untuknya, untuk tim, manajemen, dan para penggemar. Klub dan manajemen telah melakukan pekerjaan luar biasa, mereka telah mendatangkan pemain dengan kedalaman manusia dan teknis yang hebat. Mereka mengganti 12 pemain di awal tahun, hanya sedikit yang percaya bahwa Inter bisa menang dan mendominasi kejuaraan ini dengan memainkan sepak bola yang spektakuler. Semua dimulai dari klub, ketika ada orang-orang super siap seperti Marotta segalanya menjadi lebih mudah, tapi tidak pernah mudah untuk mendatangkan pemain penting dengan status bebas transfer. Marotta menciptakan dan membentuk tim yang fantastis dan sangat kompetitif. Inter telah memulai siklus dengan fans Inter sejati, para profesional yang patut dicontoh, dan perjalanannya baru saja dimulai. Mantan kapten tim Primavera Lazio Riccardo Serpieri kepada Calcio Mercato mengatakan, saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa saya adalah penggemar Nerazzurri, jadi saya senang untuk Simone Inzaghi dan untuk diri saya sendiri. Simone Inzaghi pantas mendapatkannya, dia orang yang sangat baik dan saya memiliki banyak kenangan indah bersamanya. Simone Inzaghi adalah orang yang berempati, dia mengenal para pemain dan berhasil mengeluarkan 100% dari semua orang. Dalam latihan dia bersenang-senang, dia memainkan pertandingan bersama dengan kami dan ketika dia tidak menang dia akan sedikit kesal. Kami menggodanya karena ada kepercayaan diri, cara dia berbicara membuat kami tertawa, dia memiliki suara yang besar dengan aksen Venesia, saya ingat Lombardi menirunya dengan sangat baik. Gianfranco Zola kepada DAS mengatakan, Inter telah melakukan sesuatu yang luar biasa di Serie A musim ini, dan pertumbuhan tim dimulai pada akhir musim lalu. Jika mereka mengulangi level sepak bola ini musim depan, Milan, Juve, dan Napoli harus berbuat lebih banyak lagi. Hakan Calhanoglu kepada Copa 90 mengatakan, semua orang mengenal saya sebagai gelandang serang, tapi semuanya dimulai dari pilihan Tuan Simone Inzaghi saat pertandingan Liga Champions melawan Barcelona, ketika Marcelo Brozovic cedera. Kami menang 1-0 dan saya mencetak gol, semuanya dimulai dari pertandingan itu, saya terus bermain di posisi itu, saya merasa sangat nyaman dan saya pikir saya telah berkembang pesat. Saya punya idola, saya menonton pemain seperti Andrea Pirlo, namun dia tidak bertahan seperti saya. Saya pikir saya lebih terinspirasi oleh elemen-elemen seperti Steven Gerrard, Frank Lampard atau Xabi Alonso, saya mengambil sesuatu dari masing-masing elemen tersebut, tetapi saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri.